Hutan hujan Amazon, juga disebut hutan Amazon, Amazonia, atau hanya Amazon, adalah hutan hujan tropis berdaun lebar yang lembab di bioma Amazon yang meliputi sebagian besar cekungan Amazon di Amerika Selatan. Cekungan ini meliputi 7 juta km, 2,7 juta mil persegi, yang mana 6 juta km, 2,3 juta mil persegi, ditutupi oleh hutan hujan. Wilayah ini mencakup wilayah milik 9 negara dan 3.344 wilayah adat. Sebagian besar hutan, 60%, berada di Brasil, diikuti oleh Peru dengan 13%, Kolombia dengan 10%, dan dengan jumlah kecil di Bolivia, Ekuador, Guyana Prancis, Guyana, Suriname, dan Venezuela. 4 negara memiliki Amazonas sebagai nama salah satu wilayah administratif tingkat pertama mereka, dan Prancis menggunakan nama Taman Amazon Guyana untuk kawasan hutan hujan yang dilindungi di Guyana Prancis. Amazon mewakili lebih dari setengah dari total luas hutan hujan yang tersisa di bumi, dan terdiri dari hamparan hutan hujan tropis terbesar dan paling kaya keanekaragaman hayati di dunia, dengan perkiraan 390 miliar pohon individu dalam sekitar 16.000 spesies. Lebih dari 30 juta orang dari 350 kelompok etnis berbeda tinggal di Amazon, yang terbagi menjadi 9 sistem politik nasional yang berbeda dan 3.344 wilayah adat yang diakui secara resmi. Masyarakat adat berjumlah 9% dari total populasi, dan 60 kelompok masih sebagian besar terisolasi. Nama Amazon konon berasal dari perang yang dilakukan Francisco de Orellana dengan suku Tapuya dan suku-suku lainnya. Para wanita suku tersebut ikut berperang bersama para pria, sesuai dengan kebiasaan mereka. Orellana mengambil nama Amazonas dari Amazon dalam mitologi Yunani, yang digambarkan oleh Herodotus dan Diodorus. Berdasarkan bukti arkeologis dari penggalian di Caverna da Pedra Pintada, penduduk manusia pertama kali menetap di wilayah Amazon setidaknya 11.200 tahun yang lalu. Perkembangan selanjutnya menyebabkan pemukiman prasejarah akhir di sepanjang pinggiran hutan pada tahun 1250 Masehi, yang menyebabkan perubahan pada tutupan hutan. Untuk waktu yang lama, diakini bahwa hutan hujan Amazon tidak pernah lebih dari sekadar jarang penduduknya, karena tidak mungkin untuk menopang populasi besar melalui pertanian mengingat tanahnya yang buruk. Arkeolog Betty Meggers adalah pendukung utama gagasan ini, seperti yang dijelaskan dalam bukunya Amazonia, Man and Culture in a Counterfeit Paradise. Ia mengklaim bahwa kepadatan penduduk 0,2 penduduk per kilometer persegi, 0,52 eskimi, adalah maksimum yang dapat ditopang di hutan hujan melalui perburuan, dengan pertanian diperlukan untuk menampung populasi yang lebih besar. Namun, temuan antropologis baru-baru ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut sebenarnya padat penduduk. Situs Lembah Upano di Ekuador Timur saat ini mendahului semua masyarakat Amazon yang kompleks yang diketahui. Sekitar 5 juta orang mungkin tinggal di wilayah Amazon pada tahun 1500 Masehi, terbagi antara pemukiman pesisir yang padat, seperti di Marajo, dan penduduk pedalaman. Berdasarkan proyeksi produksi pangan, satu perkiraan menunjukkan lebih dari 8 juta orang tinggal di Amazon pada tahun 1492. Pada tahun 1900, populasi penduduk asli telah menurun menjadi 1 juta, dan pada awal tahun 1980-an jumlahnya kurang dari 200.000. Orang Eropa pertama yang melakukan perjalanan sepanjang sungai Amazon adalah Francisco de Orellana pada tahun 1542. Program Unnatural Histories BBC menyajikan bukti bahwa Orellana, alih-alih melebih-lebihkan klaimnya seperti yang sebelumnya diperkirakan, benar dalam pengamatannya bahwa peradaban kompleks berkembang di sepanjang Amazon pada tahun 1540-an. Pertanian prakolombia di cekungan Amazon cukup maju untuk mendukung masyarakat yang makmur dan padat penduduk. Diakini bahwa peradaban tersebut kemudian hancur oleh penyebaran penyakit dari Eropa, seperti cacar. Peradaban ini diselidiki oleh penjelajah Inggris Percy Fawcett pada awal abad ke-20. Hasil ekspedisinya tidak meyakinkan, dan ia menghilang secara misterius pada perjalanan terakhirnya. Nama yang diberikannya untuk peradaban yang hilang ini adalah Kota Z.
Sejak tahun 1970-an, banyak geoglif telah ditemukan di lahan yang telah mengalami deforestasi yang berasal dari tahun 1150 Masehi, yang semakin memperkuat klaim tentang peradaban pra-Kolombia. Ondemar Diaz dianggap sebagai orang pertama yang menemukan geoglif pada tahun 1977, dan Alceu Ranzi dianggap sebagai orang yang memajukan penemuan tersebut setelah terbang di atas Acre. Program Unnatural Histories dari BBC menyajikan bukti bahwa hutan hujan Amazon, alih-alih menjadi hutan belantara yang masih alami, telah dibentuk oleh manusia setidaknya selama 11.000 tahun melalui praktik-praktik seperti berkebun di hutan dan terra preta. Terra preta ditemukan di area yang luas di hutan Amazon, dan sekarang secara luas diterima sebagai produk dari pengelolaan tanah oleh masyarakat adat. Pengembangan tanah subur ini memungkinkan pertanian dan kehutanan di lingkungan yang sebelumnya tidak ramah. Artinya sebagian besar hutan hujan Amazon mungkin merupakan hasil dari pengelolaan manusia selama berabad-abad, bukan hasil alamiah seperti yang sebelumnya diasumsikan. Di wilayah suku Xingu, sisa-sisa beberapa pemukiman besar di tengah hutan Amazon ditemukan pada tahun 2003 oleh Michael Heckenberger dan rekan-rekannya dari Universitas Florida. Di antara temuan tersebut terdapat bukti jalan, jembatan, dan plaza besar. Di Amazon, telah terjadi pertempuran dan perang antara suku-suku tetangga Jifaro. Beberapa suku dari kelompok Jifaro, termasuk Shuar, mempraktikkan perburuan kepala untuk piala dan penyusutan kepala. Catatan para misionaris di daerah perbatasan antara Brasil dan Venezuela telah menceritakan tentang pertikaian yang terus-menerus terjadi di antara suku-suku Yanomami. Rata-rata lebih dari sepertiga laki-laki Yanomamo meninggal karena perang. Suku Munduruku adalah suku yang gemar berperang yang menyebar di sepanjang Sungai Tapajos dan anak sungainya, dan ditakuti oleh suku-suku tetangga. Pada awal abad ke-19, suku Munduruku ditaklukkan dan dikuasai oleh orang Brasil. Terdapat dokumentasi bahwa kelompok-kelompok perang besar dari suku Bororo, Kayapo, Munduruku, Guarani, dan Tupi melakukan serangan jarak jauh. Sebagian besar kelompok Bororo terus-menerus berperang dengan tetangga mereka. Sebaliknya, suku Xingu digambarkan oleh para ahli etnografi sebagai masyarakat yang damai, hanya menggunakan kekerasan untuk membela diri terhadap tetangga mereka yang gemar berperang. Pada awal abad ke-20, 30 suku asli di lembah Amazon terdaftar sebagai damai, dan 83 secara khusus digambarkan sebagai gemar berperang. Selama masa booming karet Amazon, diperkirakan penyakit yang dibawa oleh imigran, seperti tifus dan malaria, telah membunuh 40.000 penduduk asli Amazon. Pada tahun 1950-an, penjelajah Brasil dan pembela masyarakat adat, Cândido Rondon, mendukung kampanye saudara-saudara Vilas Boas, yang menghadapi perlawanan kuat dari pemerintah dan para peternak Mato Grosso, dan menyebabkan berdirinya Taman Nasional pertama Brasil untuk masyarakat adat di sepanjang Sungai Xingu pada tahun 1961. Pada tahun 1961, penjelajah Inggris Richard Mason dibunuh oleh suku Amazon yang belum terkontak yang dikenal sebagai Panara. Suku Matses melakukan kontak permanen pertama mereka dengan dunia luar pada tahun 1969. Sebelum tanggal tersebut, mereka secara efektif berperang dengan pemerintah Peru. Hutan hujan kemungkinan terbentuk selama era Eosen, dari 56 juta tahun hingga 33,9 juta tahun yang lalu. Hutan ini muncul setelah penurunan suhu tropis global ketika Samudra Atlantik telah cukup melebar untuk menyediakan iklim hangat dan lembab bagi cekungan Amazon. Hutan hujan telah ada setidaknya selama 55 juta tahun, dan sebagian besar wilayah tersebut tetap bebas dari bioma tipe sabana setidaknya sampai zaman es saat ini ketika iklim lebih kering dan sabana lebih luas. Setelah peristiwa kepunahan Cretaceous, Paleogene, kepunahan dinosaurus dan iklim yang lebih basah mungkin memungkinkan hutan hujan tropis menyebar ke seluruh benua. Dari 66 hingga 34 juta tahun yang lalu, hutan hujan meluas hingga ke selatan sejauh 45 derajat. Fluktuasi iklim selama 34 juta tahun terakhir telah memungkinkan wilayah sabana meluas ke daerah tropis.
selama Oligosen. Misalnya, hutan hujan membentang di jalur yang relatif sempit. Hutan hujan meluas lagi selama Miosen tengah, kemudian menyusut menjadi formasi yang sebagian besar berada di pedalaman pada maksimum glasial terakhir. Namun, hutan hujan masih berhasil berkembang selama periode glasial ini, memungkinkan kelangsungan hidup dan evolusi keanekaragaman spesies yang luas. Pada pertengahan Eosen, diakini bahwa daerah aliran sungai Amazon terbagi di tengah benua oleh lengkungan Purus. Air di sisi timur mengalir menuju Atlantik, sedangkan di sisi barat air mengalir menuju Pasifik melintasi cekungan Amazonas. Namun, ketika pegunungan Andes menjulang, sebuah cekungan besar terbentuk yang mengelilingi sebuah danau. Sekarang dikenal sebagai cekungan Solimoes. Dalam 5-10 juta tahun terakhir, air yang terkumpul ini menerobos lengkungan Purus, bergabung dengan aliran timur menuju Atlantik. Terdapat bukti bahwa telah terjadi perubahan signifikan pada vegetasi hutan hujan Amazon selama 21.000 tahun terakhir melalui maksimum glasial terakhir, LGM, dan deglasiasi berikutnya. Analisis endapan sedimen dari danau purba di cekungan Amazon dan kipas Amazon menunjukkan bahwa curah hujan di cekungan selama LGM lebih rendah daripada saat ini. Dan ini hampir pasti terkait dengan berkurangnya tutupan vegetasi tropis lembab di cekungan tersebut. Saat ini, Amazon menerima curah hujan sekitar 9 kaki setiap tahunnya. Namun, terdapat perdebatan mengenai seberapa luas pengurangan ini. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa hutan hujan berkurang menjadi refugia kecil dan terisolasi yang dipisahkan oleh hutan terbuka dan padang rumput. Ilmuwan lain berpendapat bahwa hutan hujan sebagian besar tetap utuh tetapi meluas lebih sedikit ke utara, selatan, dan timur daripada yang terlihat saat ini. Perdebatan ini terbukti sulit untuk diselesaikan karena keterbatasan praktis dalam bekerja di hutan hujan berarti bahwa pengambilan sampel data bias menjauh dari pusat cekungan Amazon. Dan kedua penjelasan tersebut cukup didukung oleh data yang tersedia. Hutan tropis basah merupakan bioma yang paling kaya spesies. Dan hutan tropis di Amerika secara konsisten lebih kaya spesies daripada hutan basah di Afrika dan Asia. Sebagai hamparan hutan hujan tropis terbesar di Amerika, hutan hujan Amazon memiliki keanekaragaman hayati yang tak tertandingi. 1 dari 10 spesies yang dikenal di dunia hidup di hutan hujan Amazon. Ini merupakan koleksi spesies tumbuhan dan hewan hidup terbesar di dunia. Wilayah ini merupakan rumah bagi sekitar 2,5 juta spesies serangga, puluhan ribu tumbuhan, dan sekitar 2.000 burung dan mamalia. Hingga saat ini, setidaknya 40.000 spesies tumbuhan, 2.200 ikan, 1.294 burung, 427 mamalia, 428 amfibi, dan 378 reptil telah diklasifikasikan secara ilmiah di wilayah ini. 1 dari 5 spesies burung ditemukan di hutan hujan Amazon, dan 1 dari 5 spesies ikan hidup di sungai dan aliran air Amazon. Para ilmuwan telah mendeskripsikan antara 96.660 dan 128.843 spesies invertebrata di Brasil saja. Keanekaragaman hayati spesies tumbuhan di wilayah ini adalah yang tertinggi di bumi. Dengan sebuah studi tahun 2001 menemukan bahwa 1/4 kilometer persegi, 62 hektar, hutan hujan Ekuador mendukung lebih dari 1.100 spesies pohon. Sebuah studi pada tahun 1999 menemukan bahwa 1 kilometer persegi, 247 hektar. Hutan hujan Amazon dapat mengandung sekitar 90.790 ton tumbuhan hidup. Biomasa tumbuhan rata-rata diperkirakan sebesar 356,47 ton per hektar. Hingga saat ini, diperkirakan 438.000 spesies tumbuhan yang memiliki nilai ekonomi dan sosial telah terdaftar di wilayah ini, dan masih banyak lagi yang belum ditemukan atau dikatalogkan. Jumlah total spesies pohon di wilayah ini diperkirakan mencapai 16.000. Itulah sedikit cerita mengenai sejarah di balik nama hutan hujan Amazon yang dipenuhi keanekaragaman, misteri, serta keindahan yang ada di dalamnya. Jika kalian suka, jangan lupa like dan share video ini, agar kami bisa terus memberikan informasi terkait yang ada di alam semesta.
Sekian dan terima kasih.